Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna lana al-qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta kebaikan, para pemburu kebaikan, para perindu surga Allah, para pecinta Al-Qur'an. Terkhusus saudara-saudara saya yang seiman, seakidah, Bapak Ibu yang ada di Australia. Nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman, nikmat hidayah, adalah nikmat kesempatan. Kesempatan kita bersua dengan bulan Ramadan itu adalah luar biasa. Dan salah satu ibadah yang Allah SWT wajibkan kepada kita di bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa. Ayatnya sangat terkenal sekali, kita sering mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita diperintahkan untuk puasa. Puasa secara bahasa itu artinya menahan. Menarik ya? Dan tujuannya adalah, goalnya adalah supaya kita bertakwa. Di 187 juga demikian, la'allahum yattaqun. Ada apa dengan tujuan takwa ini? Kenapa dengan menahan itu kita bisa bertakwa? Karena ada pendidikan pembinaan karakter. Ada pendidikan kita bisa mengkontrol diri kita. Ada pendidikan karena menahan. Yang kita diperintah oleh Allah menahan itu bukan sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang halal. Makanan yang halal, minuman yang halal, hubungan suami istri juga halal. Maka dari itu, kalau dari yang halal saja kita terbiasa untuk kontrol, maka apalagi dari yang syubhat, apa yang haram. Tentu kita akan sangat mudah untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, kita tahan itu ada maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kita agar kita bisa berkontribusi di bulan Ramadan. Maka yang kita tahan itu makanan yang halal, seolah-olah Allah ngajarin tahan. Ada jeda, ada margin, kamu berikan pada orang lain. Menahan untuk memberi. Kita bukan menahan untuk dieksploitasi, dimonopoli, enggak. Kita tahan untuk diberikan. Jangan sampai ada makanan yang tersisa di rumah kita membusuk, enggak. Makanan yang ada kita bagi. Dan itu kan yang dipesankan Rasul ya. Kalau engkau membuat makanan banyakin kuahnya supaya bisa dibagi pada tetangga. Tapi rasa-rasanya itu sudah sulit terjadi hari ini ya. Tapi tidak mustahil. Kita punya makanan, harusnya ada yang dibagi pada orang lain, kerabat, tetangga kita. Nah, hati-hati kalau kita punya baju, kita punya barang yang bisa bermanfaat, tapi kita endapkan di rumah kita, nah ini yang berbahaya. Maka harus kita evaluasi. Karena kalau tidak, kita akan berpotensi menjadi yang digambarkan Allah di surat Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Bahaya, kita bisa dianggap sebagai orang yang mendustakan agama ketika ada benda yang bermanfaat tapi kita tahan, ngendon di rumah kita, mengendap dan akhirnya rusak. Padahal bisa dimanfaatkan orang lain. Maka dengan puasa ini Allah melatih kita untuk berkontribusi. Dan lihatlah zakat fitrah bagaimana diwajibkan. Bukan kepada orang yang kaya saja, tetapi orang yang sanggup makan, dia wajib mengeluarkan. Itu kan spiritnya untuk berbagi, sekalipun dia terbatas, membutuhkan. Karena zakat itu memberdayakan idle asset. Jangan sampai ada idle asset yang mengendap di rumah kita dan tidak bisa dimanfaatkan. Maka dengan momen seperti ini, orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa. Kita dicaci, dimaki, difitnah. Kita sanggup kok membalas, tapi kita apa? Tahan. Kita ganti dengan memberi maaf. Ya. Makanya kalau ada orang mengajakmu bertengkar, mengajakmu bermusuhan, mengajakmu macam-macam, katakan ini shaim. Aku puasa, bukan berarti ntar aja ya, lebaran kita pukul-pukulan. Enggak, bukan itu. Ini shaim menegaskan aku itu sedang diajari menahan diri. Gitu. Kita ya susah memang ya. Memang kita diizinkan membalas. Tetapi kalau seandainya kita belajar dari Nabi Yusuf, Masya Allah, Nabi Yusuf itu sanggup membalas saudara-saudaranya pada saat dia datang membutuhkan bantuannya. Tapi pada faktanya, dia tidak traumatik dengan
case yang dialami di masa lalu. Dia justru membalasnya dengan berbuat ihsan, dengan berbuat baik, dan dia menjadi pemaaf sekaligus menjadi pemenang. Maka saudara-saudara saya, terutama yang ada di Australia, kaum muslimin dan muslimat, waktu kita terbatas, sumber daya kita terbatas, bulan Ramadan juga digambarkan Allah ayyaman ma'dudat, hanya terbatas. Mari kita gunakan sebaik-baiknya agar kebaikan yang Allah biasakan kita lakukan di bulan Ramadan bisa berkelanjutan di bulan-bulan selanjutnya. Dan kita menjadi hambanya yang berprestasi, mensyukuri nikmat peluang kesempatan berbuat baik, dan kemudian mendapat sentuhan kebaikan sebagaimana malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sedikit ini menginspirasi dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.